Hai, halo semuanya. Balik lagi di channel Bintang Mulia Homeschooling. Eh, Boleh nggak kalau saya itu bilang kalau homeschooling itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah, hanya untuk anak-anak yang nakal? Sebagian dari Anda mungkin Anda yang punya pemikiran seperti itu, walaupun saya yakin sebagian juga pasti Anda akan berteriak dengan keras ya, enggak, homeschooling tidak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana itu masih juga banyak orang yang masih belum mengenal layanan pendidikan atau model pendidikan secara homeschooling. Rata-rata biasanya memang semuanya familiar dengan sekolah formal, sekolah umum ya. Sehingga kalau ada anak-anak yang dia tidak sekolah di sekolah formal atau sekolah umum tadi itu, pasti masyarakat akan menganggap, lah dia kenapa? Dia ada apa? Kok masuknya sekolah yang enggak formal? Kan gitu. Sehingga semua layanan-layanan yang sekolah di luar formal diasosiasikan sebagai sekolah tempat anak-anak yang memang terbuang, nakal gitu ya, nggak masuk di sekolah tersebut dan lain sebagainya. Kalau saya mengatakan sebetulnya konsep homeschooling tidak seperti itu, ya secara kalau saya membicarakan tentang sistem, mungkin ada memang sebagian orang tua yang memanfaatkan layanan homeschooling ini untuk menyelamatkan ya, untuk menyelamatkan anaknya yang sebetulnya dia sudah mendapatkan ultimatum dari sekolah sebelumnya karena mungkin dicap sebagai anak nakal, bermasalah karena sering bolos dan lain sebagainya, sehingga berpotensi untuk dikeluarkan. Sehingga orang tua memilih untuk homeschooling ini untuk menyambung karir kependidikannya anak-anak ini. Ya nggak salah juga sih, yang namanya sistem kan memang bisa dimanfaatkan kan gitu. Cuman kalau saya membicarakan tentang homeschooling itu sendiri, sebetulnya ini adalah layanan pendidikan yang sifatnya alternatif. Sama seperti teman-teman kalau memilih untuk mondok ya. Sama seperti kalau teman-teman itu memilih untuk belajarnya secara live in atau hidup berbarengan, hidup langsung dengan si pengajar yang bersangkutan kan gitu. Jadi sebetulnya tidak langsung melulu ini hanya untuk orang nakal, anak-anak nakal, bermasalah. Justru saya malah menilai teman-teman ini yang memang secara kemampuannya itu tidak bisa diwadahi pada sekolah formal, mereka itu rata-rata akan ambil lembaga pendidikan yang tadi itu alternatif. Alternatifnya dinilai karena dia bisa fleksibel dari segi proses pembelajarannya, jadwal, hari, dan lain sebagainya, kan gitu. Kalau homeschooling ini kan kita maksimal seminggu itu belajar selama 3 hari. Pembelajaran setiap pertemuannya paling dia maksimal 3 jam. Itu sudah diatur dalam juknisnya dari pemerintah kan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Hari-hari lainnya sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan-pengembangan yang lain. Itulah yang kita alami selama mengelola Bintang Mulia Homeschooling ini. Banyak anak-anak yang masuk ke kita itu justru karena memang dia sudah ketemu passionnya, bakatnya, minatnya, dan dia kepengen menekuni itu lebih dalam. Kalau dia kepengen menekuni itu lebih dalam, dia harus bisa membagi antara mana yang digunakan oleh kurikulum nasional sama mana yang digunakan untuk pengembangan dirinya. Cuman kalau biasanya di sekolah umum, di sekolah formal itu kan ini saling berbentrokan antara pengembangan diri sama kurikulum yang nasional ini. Bentroknya di mana? Dari segi jadwalnya, dari segi jam, waktu, dan juga muatannya. Makanya kalau memang sudah ketemu bakat, minat, passion, sudah mau ke arah mana, anak itu memang nanti mau dikembangkan melejitnya lebih cepat gitu ya, mungkin alternatif untuk mencari homeschooling atau pendidikan non formal lainnya itu justru tidak ada salahnya. Justru malah itu kita mengatakan jalur yang tepat seperti itu. Hanya saja memang Indonesia masih butuh waktu untuk bisa menerima jenis-jenis pendidikan seperti ini. Tapi kan artinya bukan berarti itu menjadi sebuah permasalahan gitu loh. Karena toh nanti masa depan anak-anak kita itu nanti yang menjalani adalah anak-anak kita, dan termasuk nanti yang akan ikut merasakan atau bertanggung jawab adalah kita sebagai orang tuanya. Menjadi permasalahan justru malah ketika 12 tahun sekolah
tapi ternyata malah dia nggak dapat apa-apa. Ijazah iya dapat, tapi ternyata pengembangan dirinya itu yang dia nggak dapat. Repotnya kan di sana. Tapi sekali lagi Indonesia masih memerlukan butuh beberapa sekian waktu untuk bisa menerima layanan-layanan pendidikan yang di luar pendidikan formal. Nggak apa-apa, tetap berjuang ayah dan bunda semuanya. Temukan mana tempat terbaik yang bisa digunakan Ananda untuk berkembang. Jangan buang 12 tahun dengan sia-sia. 12 tahun itu kalau orang pengen mempelajari bahasa Inggris, wah itu udah fasih banget gitu ya. Padahal kalau 12 tahun belajar bahasa Inggris di sekolah biasa, belum tentu lo bisa conversation ya. Ya paling bisa mengerjakan soal itu sudah pol mentok. Tapi kalau Anda mau keluar, mau coba cari alternatif lain, saya rasa kok itu 12 tahun bisa dimanfaatkan dengan sangat-sangat sempurna. Terima kasih, ketemu lagi nanti di channel Bintang Mulia Homeschooling selanjutnya.